Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihati ashabul jannah wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadan wa syahrul mubarak. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beriman di dalam melakukan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa ganjaran daripada pahala tersebut sangatlah besar, yaitu apabila seseorang itu melaksanakan ibadah yang hukumnya wajib, maka Allah dipergandakan pahalanya menjadi 70 pahala atau 70 derajat, bahkan sampai kepada 700 pahala atau 700 derajat. Sedangkan pahala ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka kedudukan pahalanya itu sama dengan pahala ibadah wajib yang kita laksanakan pada bulan biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita dapatkan, kita laksanakan pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita melaksanakan ibadah sholat fardu. Nah, misalnya dijelaskan di dalam hadis lain bahwa sholat fardu yang kita laksanakan yaitu ada sholat isya, kemudian sholat subuh, kemudian ada sholat zuhur, kemudian ada sholat asar, kemudian ada sholat maghrib. 5 waktu ini masuk di dalam kewajiban kita sebagai muslim, yaitu sholat fardu atau sholat wajib, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, pahala daripada sholat wajib itu jika dilaksanakan dengan cara berjamaah, maka Allah memberikan pahala setara dengan 27 derajat. Sedangkan sholat wajib yang kita laksanakan pada bulan biasa dilaksanakan sendiri, maka Allah berikan satu derajat atau satu pahala. Nah, tadi dikatakan bahwa di bulan Ramadan Allah dipergandakan pahala wajib yang tadinya satu pahala digandakan oleh Allah menjadi 70 pahala. Kalau misalnya kita mendapatkan pahala 27 derajat atau 27 pahala, maka dikalikan dengan 70. Maka begitulah jumlah daripada ibadah-ibadah wajib yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, nah kaitannya dengan ibadah sunnah, tadi dikatakan bahwa ibadah-ibadah sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, maka pahalanya setara dengan pahala ibadah wajib. Nah, terus apa saja ibadah-ibadah sunnah? Yang misalnya yang pertama, ketika kita bangun tidur, di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa
kita pertama kali setelah bangun tidur, pertama kali yang kita lakukan adalah mencuci tangan. Kemudian setelah mencuci tangan, kita mencuci muka. Nah, setelah mencuci muka, ya terserah mencuci bagian-bagian lain dan sebagainya seterah. Nah kemudian mungkin kita di pagi hari misalnya melaksanakan kegiatan rumah, misalnya menyapu, ya, atau bersih-bersih di dapur, atau misalnya menata bunga dan sebagainya. Ketika kita mengawali segala perbuatan tersebut dengan meniatkan mengharap ridha Allah, kemudian kita melakukan perbuatan tersebut diawali dengan mengucapkan bismillah, maka yang kita lakukan tersebut akan bernilai ibadah. Maka sesuatu yang disunahkan maka dihukumkan wajib dapat pahala, yaitu di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi misalnya kita pagi hari melaksanakan ibadah sholat sunat duha. Apakah 2 rakaat, apakah 4 rakaat, apakah 6 rakaat dan seterusnya. Yang jelas itu adalah yang jelas itu adalah ibadah-ibadah sunnah. Maka pahalanya sama dengan ibadah wajib yang kita laksanakan di bulan lain. Kemudian juga misalnya lagi kita melaksanakan sholat sunnah, misalnya sholat sunnah ba'diyah, setelah sholat fardu, atau sholat sunnah qabliyah, yaitu sebelum sholat fardu. Itu juga bagian daripada sholat sunnah yang pahalanya sama dengan pahala ibadah wajib. Kemudian juga para ibu-ibu biasanya di sore hari mereka memasak, ya. Kemudian mereka juga menyiapkan makanan yang diperuntukkan untuk berbuka puasa, ya, bersama anak-anak, bersama suami, bersama keluarga tercinta. Nah, dikatakan di dalam hadis lain juga dikatakan bahwa apabila seseorang yang muslim, ya, yang perempuan tidak berpuasa dikarenakan dia halangan, tetapi dia ikut serta, ya, di dalam mempersiapkan makanan, di dalam berbuka puasa bagi keluarganya yang berpuasa, maka seseorang istri tadi akan mendapatkan pahala ibadah puasa sebagaimana orang-orang yang berpuasa. Ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang berpuasa, di mana Allah melipat gandakan pahala tersebut. Oleh sebab itu makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati ashabul jannah wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berbuat amal solehlah kamu, karena kalian adalah sebagai pemilik surga. Nah, jadi orang-orang yang nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, yaitu Jannatun Na'im, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, diantaranya adalah salah satunya adalah banyak, ya, melakukan amal ibadah, baik ibadah wajib maupun sunnah, yang itu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini dikatakan wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang menjadi beruntung. Jadi merekalah yang memiliki surga Jannatun Na'im, mereka pula termasuk daripada orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu marilah kita jadikanlah momentum Ramadan ini sebagai wadah, sebagai waktu untuk kita melipat gandakan daripada amal perbuatan kita, yang mana daripada amal perbuatan kita itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang segala ibadah kita dan menjadikan pahala dan menjadikan sebab kita untuk masuk surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kita beribadah Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, yaitu pintu-pintu Ar-Rayhan, yang mana di lewat pintu tersebut kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada.